semua HP itu memang jelas kita kalau memang kita punya dua, ya kita bisa memberikannya kedua HP tersebut karena bisa menjadi alternatif lain. Nah, selanjutnya di dalam tabel-tabel tersebut ada juga hal lain yang tergolong sangat penting yang harus kita buat dalam membuat sistem basis data, yaitu key. Key itu kunci ya. Nah, kunci di sini artinya elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Nah, dari tadi kan saya singgung-singgung nih soal redundansi data, data rangkap dan sebagainya. Nah, ini key ini termasuk salah satu yang membuat data itu tidak redundan ya. Jadi dengan adanya key ini, maka kita bisa melihat informasi dengan sangat mudah gitu ya. Nah, ini ada 5 ya jenis-jenis key akan saya sebutkan dan akan saya bahas. Yang pertama ada primary key, yang kedua ada secondary key, ketiga ada candidate key, kemudian composite key dan foreign key. Jadi ini ada konsep dasar namanya key ya. Key itu nanti kita bahas. Yang pertama itu ada candidate key. Jadi candidate key ini merupakan field-field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi first key atau kunci utama. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini bingung, di sini ada 2 atribut ya, memang dia itu layak untuk dijadikan kunci utama. Nah, seperti ada tabel nanti yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada NIM dan juga ada nomor kwitansi. Nah, ini merupakan sama-sama merupakan data yang unik, yang memang memiliki hanya satu data ya. Jadi kita bisa mengelompokkan 2 atribut ini menjadi candidate key. Yang nanti kita akan seleksi yang mana yang benar-benar bisa untuk jadi kunci utama. Ya, itu disebut dengan candidate key apabila ada 2 atribut yang mempunyai kriteria sebagai kunci utama ya. Oke, nah selanjutnya ada namanya primary key, yaitu kunci utama. Ini adalah kunci utamanya ya. Jadi sebelum kita buat database atau kita mengelola database, kita harus menentukan kunci utama dulu ini pada suatu tabel yang kita buat ya. Jadi primary key ini artinya field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file. Dan primary key ini harus bersifat unik ya. Unik itu dalam artian memang hanya ada satu data, nggak boleh ada double data. Misalnya nih, teman-teman mahasiswa punya MPM, tidak ada kan MPM-nya satu untuk berdua, itu nggak ada ya. Jadi ibarat kata satu orang itu hanya ada satu MPM atau satu mahasiswa hanya ada satu MPM. Sama halnya seperti KTP, NIK satu orang itu hanya memiliki satu NIK. Nah, jadi itulah yang membuat sistem basis data ini mempunyai kelebihan, yaitu tidak bersifat redundansi seperti itu ya. Nah, kita juga bisa lihat tabel. Di sini ada tabel dengan 4 atribut, yaitu ada NIM, nama, no kwitansi, dan jumlah seperti yang tadi itu ya. Nah, kita bisa pilih kandidat key itu ya, kandidat key yang tadi itu ada NIM sama no kwitansi. Nah, ternyata yang kita pilih sebagai kunci utama atau primary key yaitu NIM, karena memang di situ NIM itu memiliki jumlah karakter yang lebih banyak dan memang sangat memungkinkan untuk data itu tidak redundans ya. Jadi kita pilih NIM sebagai primary key ya, atau kunci utama ya. Oke, next. Ada namanya secondary key. Nah, kalau secondary key-nya apa sih? Jadi secondary key itu merupakan field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file. Nah, tidak bersifat unik.
Artinya kita juga bisa nih menentukan secondary key ya. Hanya saja kalau di dalam sistem basis data itu kita tidak ada namanya setting secondary key ya. Ini hanya sebagai kita ingin tahu aja, oh ternyata selain ada primary key ada secondary key yang bisa kita jadikan referensi untuk mengakses suatu data gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada namanya composite key. Nah, composite key ini merupakan primary key yang dibentuk dari beberapa field. Nah, misalnya nih ada, kalau misalnya kalian lihat tabel ya, nanti kalian akan lihat tabel, di situ ada hari dan ruang. Jadi emang tidak ada atribut yang benar-benar bersifat unik, sehingga kita bisa menggabungkan dua atribut itu menjadi satu yang disebut juga namanya composite key gitu ya. Nah, kita lihat ada 3 data sama-sama hari Selasa ya, tetapi nama ruangnya beda-beda. Nah, bisa jadi Selasa 321 itu hanya dimiliki oleh mata kuliah Pancasila. Nah, itulah yang disebut dengan composite key. Artinya kita menggabungkan dua atribut menjadi satu key gitu ya. Nah, cuman ini juga jarang sekali terjadi ya, biasanya kita tetap harus menambahkan satu atribut itu yang bisa kita jadikan primary key ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya foreign key. Nah, jadi foreign key ini juga sangat penting dan pasti digunakan di dalam pembuatan sistem basis data. Jadi foreign key ini artinya kunci tamu ya. Kunci tamu itu artinya kunci utama di tabel lain, tetapi dia jadi kunci juga di tabel yang pertama gitu. Jadi nih, kalau misalnya ada tabel nih, tabel kalian bisa lihat, tabel pertama itu ada data dosen ya. Di situ ada kode dosen sebagai primary key, kemudian ada namanya juga. Nah, di tabel kedua itu ada tabel mata kuliah ya, yang dijadikan primary key di situ adalah kode MK. Nah, kemudian ada juga atribut mata kuliah, SKS, dan kode dosen. Nah, kode dosen di tabel mata kuliah inilah yang dijadikan sebagai foreign key. Nah, jadi ibaratnya dia adalah kunci tamu ya. Kenapa ada foreign key di dalam sistem basis data? Nah, jadi foreign key ini fungsinya yaitu untuk merelasikan antara tabel dosen dan tabel mata kuliah. Ya, sehingganya kita bisa mengakses nih, misalnya saya ingin tahu sih dosen dari dosen manajemen itu siapa sih gitu ya. Kita bisa melihat karena sudah terrelasi antara kode dosen di tabel dosen dengan kode dosen di tabel mata kuliah. Itu fungsinya ya. Jadi kita tetap harus mengatur foreign key ini dalam sistem basis data. Nah, ini ada konsep dasar file. Jadi file itu juga ada jenisnya ya, jadi file itu diletakkan nanti di penyimpanan sekunder, kemudian file itu memang harus mempunyai nama, apapun ketika kita menyimpan suatu data, kita harus memberikan data itu dengan nama yang kita inginkan gitu ya. Kemudian karakteristik umum file itu ada persistence, yang artinya bertahan lama, yaitu kemampuan untuk dapat diakses di masa datang ya. Kemudian ada shareability, artinya dapat digunakan bersama oleh beragam pemakai dan program. Kemudian ada size. Nah, file ini mempunyai ukuran yang relatif besar. Itu adalah ciri-ciri file ya. Selanjutnya ada jenis field. Jadi jenis field ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada single value field. Nah, yang kedua ada multi value field. Single value ini artinya apa? Single value ini artinya field yang berisi satu data value. Nah, sementara field multi value artinya field yang berisi lebih dari satu data value sejenis. Nah, kita bisa lihat contohnya nanti di tabel. Nah, di tabel ini ada MPM, nama, alamat, dan no HP. Kita bisa lihat di situ yang termasuk single value yang mana dan yang termasuk multi value field yang mana. Jadi nama, MPM, dan alamat di situ termasuk ke dalam single value field. Jadi hanya ada satu data ya. Sementara no HP di situ ada 2 data tetapi dimiliki oleh 1 orang. Nah, ini yang dimaksud dengan multi value field. Nah, kenapa Miss? Misalnya saya punya rumah 2 nih Miss. Kenapa nggak
alamat itu kita jadikan multi value. Nah, kenapa? Karena memang biasanya alamat itu yang dipakai hanya ada satu. Nggak mungkin kan kita dibelah dua, terus yang satu tinggal di sini, yang satu tinggal di situ. Gitu. Nggak mungkin ya. Jadi, alamat itu nantinya yang dipakai hanya ada satu alamat, walaupun kita punya banyak alamat. Nah, beda dengan NoHP. NoHP itu memang jelas kita, kalau memang kita punya dua, ya kita bisa memberikannya kedua HP tersebut karena bisa menjadi alternatif lain gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan multi value field. Nah, contohnya ada lagi misalnya gelar ya. Nah, gelar itu misalnya ada gelar Eskom dan MCS seperti gelar saya. Nah, itu bisa disebut dengan multi value gitu ya. Kemudian ada kriteria tabel. Nah, di sini ada kriteria tabel. Kriteria tabel yang baik itu seperti apa sih? Ya, tidak boleh ada record yang sama. Nah, memang kalau misalnya dalam sistem, dia sudah terotomatis ya, ketika kita inputkan data yang sama, maka sistem akan memberikan notif already exist gitu ya misalnya. Nah, itu artinya ada data yang sama dan tidak boleh diinputkan lagi gitu ya. Kemudian tidak boleh ada atribut yang sama. Nah, kemudian juga ada urutan tidak penting. Urutan tidak penting, record dapat diurut sesuai kebutuhan. Kemudian ada field mempunyai tipe data dan karakteristik tertentu. Nah, di sini juga ada kriteria tabel ideal. Tadi tabel ideal itu adalah yang pertama, nama tabel memberikan gambaran yang tepat tentang isi tabel. Jadi, nama tabel itu harus sesuai ya. Misalnya nih, nama database-nya tentang perpustakaan, tapi tabelnya tentang nama kendaraan gitu ya. Nah, itu kan nggak nyambung. Jadi, tabelnya harus yang berkaitan dengan database yang kita buat. Nah, kalau perpustakaan pastinya atributnya ada apa aja, entitasnya ada apa aja. Ada pastinya ada mahasiswa, ada dosen, ada buku dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada isi tabel hanya memiliki satu subjek. Yang ketiga harus memiliki satu primary key ya. Kalaupun ada dua, yang kedua itu artinya sebagai foreign key, tadi sempat kita bahas ya. Kemudian yang keempat, kolom hanya memiliki satu jenis nilai ya. Kemudian yang kelima, tidak memiliki kolom berisi hasil proses ya. Yang keenam, tidak ada kolom yang identik di dalam tabel lain kecuali untuk kepentingan relasi. Dan yang terakhir, minimalkan pengulangan data gitu ya. Nah, ini jenis tabel yang bisa kita buat sebagai sistem basis data ya. Artinya tabel yang menampung data-data yang digunakan sebagai informasi cenderung dinamis ya. Yaitu tabel mahasiswa. Jadi tabel ideal sistem basis data itu seperti itu ya. Ada hanya bersifat dinamis. Jadi nggak kayak ada kalau kalian lihat di penjadwalan itu ada tanggal, bulan gitu ya. Kalau kita bayangkan seperti itu bukan yang itu ya. Jadi tabel yang ideal itu adalah tabel yang bisa dilihat ya nanti di situ. Oke. Saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan, walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.